Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu saat ini. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada The Devil. Nah, jelas di kartu bottom udah jelas sekali banyak energi-energi negatif yang berada di sekeliling kamu. Apakah itu orang yang iri sama kamu? Apakah itu orang yang kayak tidak menyukai kamu, benci sama kamu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi aku ngerasakan di sini beberapa dari kamu itu seperti mengalami ya suatu kondisi yang begitu sangat kayak membuat kamu kayak capek nih, banyak drama yang mungkin kamu alami di sini oleh orang-orang di sekeliling kamu karena di sini ada energi negatif ya. Nah, atau bisa juga beberapa dari kamu itu terlibat dalam kontroversi yang memicu perdebatan atau konflik di sini. Ya, mungkin apakah ada skandal ya yang menjadi buah bibir atau bahan ceritaan atau omongan orang di sini. Skandal mungkin kamu entah dengan siapa, padahal itu hanya sebuah cerita atau karangan ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak menyukai kamu. Jadi mungkin beberapa dari mereka itu membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar mungkin tentang kamu, karena mereka merasa iri sama kamu. Mereka tidak pengen melihat kamu itu bahagia, mereka tidak pengen melihat kamu itu sukses. Yang mereka inginkan adalah ingin menjatuhkan kamu, membuat kamu tidak dikenal, membuat kamu itu ya intinya tidak punya apa-apa. Dan orang ini dia harus memiliki suatu level di atas kamu gitu loh. Itu membuat akhirnya dia membuat sebuah cerita, karangan, pernyataan. Mungkin apalagi sekarang kan udah zamannya sosialita ya, Facebook itu, apalagi emak-emak, ibu-ibu gitu ya, kakak-kakak, adik-adik, itu kayak banyak banget di Facebook atau di TikTok. Nah, mungkin di situ ada caption, mungkin dibikinnya story ya, bahwasanya seseorang tersebut tidak menyukai kamu, seperti menyindir gitu ya, menyinggung kamu dengan kata-kata mutiaranya lah gitu ya. Nah, itu membuat banyak orang pengen tahu ini kenapa ya, ini kenapa sih si A ini bikin postingan seperti ini, kan bikin orang penasaran. Siapa sih yang kamu tuju? Siapa dia? Jadi ada banyak yang pengen kepo, banyak yang pengen kepo terhadap postingan mereka tersebut. Dan akhirnya ya mungkin jika dia tidak bisa, ya dia juga bisa dikatakan dia tidak bisa menyimpan rahasia, menyimpan kata-katanya. Dia mulai menceritakan dengan ambisinya, dengan emosinya, dengan semangatnya gitu ya. Dia bercerita bahwasanya kamu yang beginilah, kamu yang begitulah. Dia membuat sebuah drama, sebuah cerita yang tidak kamu lakukan di sini. Ya, intinya tidak sama dengan apa yang terjadi pada kamu. Itu hanyalah sebuah yang bisa jadi ya, itu sebuah fitnahan untuk kamu ya. Nah, mungkin di sini aku ngelihat The Devil ini, energi negatif ini begitu membuat kamu capek. Nah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa mungkin di sini. Namun yang kamu lakukan hanyalah ya mungkin berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan, surrender. Biar Tuhan yang akan menyadarkan mereka-mereka yang mungkin sudah menilai negatif tentang kamu.
Karena aku lihat kamu ini adalah orang yang mungkin ya, eh orang yang selalu sebenarnya baik ya, kamu itu baik. Terus kamu itu selalu mementingkan orang-orang yang juga baik terhadap kamu gitu loh. Kamu akan membatasi diri kamu mungkin dengan orang-orang yang punya energi negatif. Nah, sehingga mungkin bisa jadi ya, ada seseorang yang pengen dekat dengan kamu, tapi orang itu kamu rasakan punya energi negatif, jadi kamu membatasi diri. Dan ternyata dia tidak suka gitu loh. Dia tidak suka, kenapa sih? Seolah kamu membenci dia gitu loh. Dia merasakan itu. Ya mungkin karena sensitifnya dia, ya, karena baperannya dia juga. Akhirnya ya dia mulai mencurahkan di sosial media atau bercerita dari teman A ke teman B, dari si A dari si B gitu ya. Dia mulai sehingga banyak orang tahu tentang kamu. Nah, ini membuat viral kamu di sosial media. Ya, di dunia maya itu kamu akan jadi viral, banyak orang menceritakan tentang kamu. Mungkin karena seseorang yang tidak menyukai kamu tadi, gitu loh. Ya, aku melihat di sini ada yang The Devil ini begitu kuat pada mereka ya. Tapi aku melihat di sini kamu akan mengatasinya dengan bijak ya. Kamu orang yang pintar, kamu orang yang cerdas. Kamu akan fokus pada diri kamu. Kamu akan mengabaikan omongan-omongan orang tersebut. Itu kamu ya. Nah, di sini aku juga ngelihat ada Egg Oxford. Aku melihat memang benar-benar di sini. Aku ngerasakan kamu terjebak memang dengan situasi ini, sangat terjebak. Bahkan kamu ngerasa ya mungkin pasti ada rasa malu, pasti ada rasa marah gitu ya, pasti ada rasa benci gitu ya. Tapi sebenarnya masalah ini kan bukan pada kamu. Masalahnya itu ada pada mereka. Mereka yang membenci kamu, mereka yang tidak suka dengan kamu, dan mereka yang dipengaruhi juga oleh energi-energi negatif. Jadi kamu abaikan saja. Dan ternyata orang itu juga merasa kayak ya makin memanas pikirannya, makin memanas juga ya. Apalagi di sini kamu hanya fokus kepada diri kamu dan kamu fokus pada pekerjaannya kamu. Sekarang ini mungkin kamu terlihat menjadi sukses. Apalagi mungkin di dalam dunia pekerjaan nih. Di bisnisnya kamu termasuk orang yang sukses, atau di perusahaan yang kamu tempat kerja, kamu disayang oleh atasan karena kecerdasan kamu, itu membuat orang-orang iri sama kamu. Ya, bahkan mereka ingin menjatuhkan kamu, tapi kamu akan fokus kepada apa yang menjadi pekerjaannya kamu. Nah, jika misalnya ada orang yang datang kepada kamu menanyakan apakah benar kamu seperti ini, seperti itu, ya kamu wajib untuk menjelaskannya gitu loh. Intinya kamu juga tidak perlu untuk membuat klarifikasi di sosial media juga, enggak, biarin orang menyadari sendiri. Dan bahkan orang-orang yang sudah mengenal kamu, dia akan paham. Jadi biarkan mereka berkoar-koar gitu ya di sosial media atau di mana. Karena di sini aku melihat kamu akan fokus pada pekerjaan, dan itu akan membuat kamu makin bersinar di sini. Oke? Nah, aku juga ngerasakan di sini Queen of Swords. Nah, kamu juga terlihat orang yang sangat elegan. Kamu juga termasuk seseorang yang mungkin banyak disukai juga ya oleh lawan jenis, atau mungkin oleh teman-teman kamu sendiri gitu ya. Nah, ini ada mungkin beberapa dari mereka itu yang tidak menyukai karena dia juga pengen juga nih dekat dengan kamu. Atau ada orang menyukai kamu nih, lawan jenis kamu menyukai kamu, tapi kamu menolak. Mungkin dengan penolakan itu dia membuat sebuah cerita sehingga ya mungkin nama kamu jelek mungkin di mata siapapun, bahkan dia pengen memviralkan kamu bahwasanya kamu itu orang yang begini begitu. Tapi biarkan, terkadang di saat kita dibuat seperti itu, level hidup kita akan meningkat, derajat hidup kita akan meningkat biasanya. Tapi kita harus ikhlas menerima semua itu ya. Karena aku lihat di sini kamu orang yang sangat elegan, kamu tidak akan mempermasalahkan ini semua. Tapi jika ini akan merusak mungkin fisik kamu, merusak, ada yang dirusak lah ya. Nah, kamu memang wajib mungkin untuk melaporkan kepada yang berwajib atau bagaimana gitu ya. Semua itu kembali kepada kamu. Nah, aku melihat di sini di saat mungkin kamu itu seperti dipiralkan lah. Jadi orang-orang sudah mengenal siapa kamu. Tapi itu bagi orang yang mungkin punya energi negatif. Tapi kalau orang yang mengenal kamu lebih dekat, ya mungkin mengenal kamu sudah lama, mereka akan tahu gitu loh. Nah, di sini aku melihat kamu akan menjadi seseorang yang lebih sangat berhati-hati. Mungkin menghadapi siapapun di sini. Sangat berhati-hati sekali, ya. Nah, di sini akan membuat kamu merasa ya kehidupan kamu akan stabil, mulai stabil di sini. Oke? Nah, aku juga ngelihat beberapa dari kamu akan merasakan suatu perasaan yang benar-benar bahagia.
Di saat kamu mungkin memaafkan, di saat kamu lega ya, mengikhlaskan, legowo ya dengan apa yang mungkin mereka lakukan terhadap kamu, di situ hati kamu benar-benar kayak ngerasa ya udah deh, aku udah kayak ikhlas banget gitu, biarin gitu loh ya, biar Tuhan yang akan membalas semuanya begitu ya. Dan aku juga ngerasa ya kalau kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang, kamu penuh dengan cinta, dan kamu itu walaupun terkadang sedikit keras gitu ya, tegas, tapi kamu akan bisa memaafkan ya. Dengan begitu akhirnya kamu juga merasakan hidup kamu itu mulai menjadi ya lebih baik gitu loh. Bahkan makin makin dimudahkan ya jalannya. Kita akan coba lihat seperti apa lagi yang akan terbaca. Apa tindakan yang mungkin akan kamu lakukan di sini? Oke. Nah, aku juga di sini melihat ada new beginning, a rabbit. Kamu akan selalu membuat pembaruan-pembaruan dalam hidup kamu. Seolah-olah situasi ini adalah fase baru bagi kamu atau sebuah tantangan bagi kamu untuk merubah semua keadaan ini. Atau mungkin bisa jadi permasalahan ini akan menjadikan kamu seorang yang kuat, menjadikan kamu menjadi versi yang sangat memiliki power begitu ya. Nah, jadi aku juga ngelihat beberapa dari kamu itu juga akan menemukan prinsip mungkin friend ya, teman yang baik. Kamu akan menyadari mana teman yang baik, mana yang tidak gitu loh. Nah, di situ akhirnya kamu bisa selektif. Kamu akan ngerasakan ya, akhirnya kamu bisa tahu nih orang-orang yang layak untuk berada di dekat kamu, atau mungkin dalam mencari pasangan, kamu akhirnya menyadari, oh orang seperti ini loh yang aku butuhkan. Oh orang yang bagaimana ya. Nah, jadi kamu akan paham ya, karena sudah banyak hal-hal yang bisa membuat kamu belajar ya. Nah, aku juga melihat di sini forget me nots, eternal memories, dimana kamu ya mungkin akan selalu diingat oleh siapapun di sini. Kamu itu orang yang sering dikangeni lah gitu ya. Karena kamu ini ibarat kata itu seperti public figure. Banyak orang yang pengen dekat dengan kamu, banyak orang yang pengen berteman dengan kamu, tapi kamu membatasi. Ya mungkin dengan membatasi itulah bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu angkuh, enggak. Tapi kamu mencoba menghindar dari energi-energi negatif. Ternyata benar, di saat kamu menghindar, orang yang tersebut memiliki energi negatif tidak bisa menerima kenyataan. Nah, justru dia mungkin membuat keadaan ini semakin memburuk atau semakin tidak jelas gitu loh. Ya, mungkin kamu akhirnya dibicarakan, ya mungkin hal-hal jelek tentang kamu itu dibongkar begitu ya. Tapi kamu tidak akan mempermasalahkan itu. Oke, karena dengan dibicarakan oleh orang, ya mungkin dosa-dosa kita akan berkurang, pahala mereka yang menceritakan juga akan apa ya, akan kita miliki begitu ya. Jadi di sini kamu mencoba untuk berpikir positif saja. Nah, dan akhirnya hidup kamu akan benar-benar bisa menuju kestabilan. Karena kamu tidak akan fokus kepada orang-orang yang sedang menceritakan kamu begitu ya. Aku juga ngelihat enlightenment. Aku merasakan kamu akan selalu menemukan petunjuk-petunjuk. Kamu akan selalu menemukan hal-hal yang baru di sini, dan itu adalah sebuah situasi yang benar-benar membuat keadaan kamu stabil gitu loh. Emosi kamu stabil, ya. Aku juga ngelihat di sini beberapa dari kamu akan merasakan banyak keuntungannya. Kenapa? Ya bahkan karena kamu jadi viral, jadi banyak orang mengenal kamu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang berpikiran positif, mereka pasti akan mencari tahu tentang kamu terlebih dahulu. Sehingga itu juga punya keuntungan bagi kamu. Keuntungannya apa? Mungkin dengan orang mencari tahu tentang kamu, ya. Jadi mereka tahu mungkin kelebihan kamu, value-nya kamu ya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang membutuhkan nih jasa kamu, membutuhkan kinerja kamu, membutuhkan ya kualitas kamu begitu. Dan akhirnya ya bisa jadi ini adalah proses kamu untuk menuju kesuksesan. Jadi banyak hal ya yang terjadi pada kita. Jadi apapun yang terjadi, saat kita mungkin diintimidasi, kita difitnah atau di apa ya,
coba maafkan, legowo aja ya. Jangan kita mencoba bahkan ya huru-hara ke sana ke sini, nggak perlu gitu loh. Nggak perlu mengklarifikasi, cukup. Nanti Tuhan yang akan memberitahu orang-orang yang tepat untuk bisa menyadari bahwasanya kamu orang yang tidak seperti mereka ceritakan, begitu ya. Oke. Aku juga melihat di sini beberapa dari kamu ya mungkin sering ya terjadi sebuah kesalahan, tapi di sini kamu akan bisa we can forgive ya, mungkin memberikan maaf, intinya memberikan maaf lah kepada mereka. Kamu mungkin tidak akan dendam, walaupun mungkin tidak secara langsung kamu memaafkan, tapi ya kalau dari kata hati pun sudah memaafkan, itu sudah termasuk bahwasanya ya kamu sudah memaafkan mereka gitu loh. Ya, di sini kamu mungkin harus tetap tenang mungkin dan profesional aja menghadapi semua ini ya. Karena ya jika kamu ikuti alur mereka, itu akan membuat energi negatif kamu juga akan muncul ya. Jadi begitu ya, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.